warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariono, umur 28 tahun. Kebetulan dikasih amanah untuk jadi ketua takmir Masjid Remaja di Tani Lomlot, Kenjeran, Surabaya. Jadi mulai ke pertanyaan pertama, Pak. Program-program apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh Masjid Pemuda Remaja? Ini saya ceritakan dulu ya. Kita ini kan masjid. Masjid itu fungsinya adalah untuk di samping tempat ibadah, juga tempat untuk kegiatan masyarakat, dan juga tempat untuk melayani masyarakat secara jamaah. Jadi kembali lagi ke fungsi masjid. Jadi program-programnya adalah program-program untuk mensejahterakan jamaah dan juga masyarakat. Di samping untuk melayani peribadatan. Program-program yang ada di Masjid Remaja ini diantaranya dulu kita pernah mengawali dari makan siang, makan setelah sholat Jumat. Itu kita awali dulu karena waktu itu kita melihat masjid yang sudah makmur itu memberikan makan kepada jamaah sholat Jumat, tetapi kemudian tidak berhasil, artinya tidak maksimal karena bukan kebaikan yang kita dapat, tapi jamaahnya jadi terganggu dan anak-anak yang karena kebetulan dekat dengan sekolah jadi tidak nyaman, malah ya nggak nyaman untuk jemaah. Kemudian kami stop, kemudian diarahkan kepada sarapan bersama di akad pagi. Nah itu yang kelihatannya sampai sekarang itu makin hari makin ada peningkatan, mungkin dirasakan ada manfaatnya setelah ngaji, kemudian sarapan bersama, kemudian minum susu hangat, kemudian sarapan bersama. Itu ternyata menarik untuk jamaah. Itu yang sarapan pagi. Kemudian dalam rangka untuk mencerdaskan jamaah itu juga kita menyediakan layanan kajian. Ada kajian akad pagi, ada kajian akad sore, ada kajian khusus ibu-ibu, ada juga TPQ. TPQ juga bukan hanya untuk anak-anak saja, merambah kepada dewasa. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah mulai ada yang ngikut, yang dewasa, bapak sudah mulai berjalan, dan nanti ada peningkatan ke jumlah pesertanya di masa mendatang. Terus kemudian selain itu ada sedekah subuh. Sedekah subuh itu awalnya itu dulu waktu musibah COVID ya, karena kebanyakan waktu itu masyarakat sini itu masyarakat yang bekerja, kemudian dengan adanya COVID kemudian nganggur, tidak bekerja. Kami dari masjid berusaha untuk bagaimana membantu masyarakat dan menyediakan bekal makanan untuk dimakan tiap hari, karena kebanyakan bekerja kemudian ada COVID, kemudian tidak bekerja, dan dalam hal cari makan kemudian ada kesulitan. Kami dulu mengawalnya tiap hari itu bisa setelah sholat subuh, jamaah sholat subuh itu pulang membawa paket sembako mini. Jadi ada beras, kemudian sayur, lauk pauk mentah, kemudian itu dimasak di rumah. Itu dulu tiap hari bisa, dan alhamdulillah donatur itu mengalir ya, tidak pernah putus. Ada tiba-tiba sebelum subuh ada beras satu sak, ada sayur satu sak itu. Tapi setelah COVID nggak tahu ya, qadarullah ternyata partisipan menurun. Jadi kami sekarang nggak bisa untuk tiap hari menyediakan sedekah subuh. Tapi alhamdulillah masih ya 2 kali, kadang 3 kali, kadang kalau mepet sekali donaturnya 1 kali 1 pekan. Gitu ya. Tapi itu juga dirasakan manfaatnya oleh ibu khususnya ya, karena kebanyakan yang ambil itu ibu. Nanti kalau mungkin perlu ada sampai dengan tahu videonya, kami ada semua. Ya. Terus kemudian selain itu apa lagi ya? Selain sarapan pagi, kemudian
sodako subuh. Ada lagi baksos, Oh, baik. bakti sosial khusus di akad ke-5. Kalau misalnya ada bulan yang ada akad ke-5-nya, kita selalu mengadakan bakti. Itu biasanya berupa pembagian sembako, kemudian santunan anak yatim, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pernah lagi yang agak unik ini ya, penyasantunan untuk 100 orang janda. Oh, Nah itu luar. Saya dulu sampai pikir bisa tak golek 100 orang janda di wilayah kampung oh, ini sini. di wilayah sini Iya, ya, Pak? ternyata bisa ada 100 sih akhirnya rondo gitu. 100 orang janda dan itu waktu itu sudah luar biasa ya. Antusiasme dari donatur juga luar biasa, ini dan dari keluarga juga sangat luar biasa dan dirasakan sekali manfaatnya oleh mereka semua. Kira-kira seperti itu. Untuk pencetus dari program-program ini sendiri siapa aja ya, Pak? Ini karena kita sekarang itu kan di eranya era global ya, informasi dari mana-mana masuk. Nah kita kan sebagai pengurus masjid ya pasti mencari kabar berita di mana masjid yang bagus yang perlu kita contoh, kita tiru ya. Jadi ada kebersamaan di antara kami pengurus masjid Masjid itu untuk bagaimana meniru masjid-masjid yang sudah sukses untuk memakmurkan jamaahnya, melayani jamaahnya. Sudah pernah ke Al-Falah Sragen, ke Jogokarian di Jogja, kemudian juga lihat-lihat di media sosial ada kapal Munjalan, ada Masjid Sudah Pemuda dan tentunya sejarahnya. Saya masih lulus SMA. Korbannya berapa? Sekitar jadi kalaupun ada cinta, peperangan di jalan